Terima kasih buat teman Zikrul Hakim yang sudah jadi subscriber pertama sekaligus rekomendasiin film ini. Kamu sudah bikin kami semangat. Let's go! Pernah nggak sih kalian ngerasa satu-satunya orang di rumah yang bisa diandelin buat nyalain TV atau nyambungin wifi itu cuma kalian? Terus beban, harapan keluarga itu nemplok di pundak kalian. Padahal kalian cuma pengen rebahan sambil scrolling FYP TikTok. Selamat datang di Introvert Room. Hari ini kita akan bahas film yang mungkin gak ada jump scare-nya, gak ada plot twist yang bikin pusing 7 keliling kayak film kemarin, tapi tetap bisa bikin hati kalian dak-dikduk dan mata kalian auto berkaca-kaca. Coda. Sobat Introvert, film ini bukan cuma sekedar film drama keluarga biasa. Ini adalah potret jujur tentang gimana rasanya jadi penjembatan dua dunia yang berbeda. Dunia yang bising dan dunia yang sunyi. Ruby Rossi, karakter utama kita adalah seorang coda, alias Child of Deaf Adults. Dia satu-satunya di keluarganya yang bisa mendengar dan berbicara. Jadi bisa dibilang, dia itu translator pribadi keluarga. Dari mulai urusan jual ikan sampai urusan ngomel-ngomel bapaknya yang lagi sensi. Keluarga Rossi itu hidup dari melaut di kota kecil Gloucester, Massachusetts. Tiap pagi buta sebelum ayam bangun, Ruby udah harus ngegas di kapal bapaknya. Jadi telinga dan suara buat keluarganya bernegosiasi harga ikan di pelelangan. Hidup Ruby ini kayak sandwich generation tapi di level yang beda. Dia punya tanggung jawab gede banget. Di saat yang sama, dia juga kayak remaja Gen Z lain yang punya impian pribadi. Masalahnya, impian Ruby ini kontras banget sama dunianya. Dia pengen banget nyanyi. Dia gabung klub paduan suara di sekolah, di mana dia ketemu Pak V, guru musik yang ngeliat potensi emas di suara Ruby. Ini kayak momen plot twist awal yang manis. Ruby, si anak nelayan yang pendiam dan sering gak pede, ternyata punya suara merdu banget. Happy birthday to you. Cuma, bagaimana caranya dia bisa ngejar impian ini tanpa ninggalin keluarganya yang sangat bergantung sama dia? Ini dilema yang bikin kita mikir, kalau gue jadi dia, gue bakal stay atau gaspol? Di sini, Sobat Introvert, pergolakan emosional Ruby bakal relate banget sama kita. Dia itu tipe yang gak banyak bicara, cenderung memendam. Dia sayang banget sama keluarganya, tapi di sisi lain dia pengen banget punya self-actualization. We can open any door just to do what's good for you. Inspire. Keluarga Rossi ini unik. Mereka sangat ekspresif tapi lewat bahasa isyarat. Ruby, yang punya suara, sering ngerasa suaranya sendiri itu nggak didengar atau bahkan diabaikan oleh keluarganya. Bayangin, kalian punya bakat luar biasa, tapi orang terdekat kalian nggak bisa mendengar atau mengapresiasi itu dengan cara yang sama. Ini bikin Ruby jadi ego analitik versi defensif. Dia harus mikir keras, gimana caranya ngatur hidupnya sendiri di tengah demand keluarga yang kadang nggak sadar seberapa besar tekanan itu. Hubungan Ruby sama abangnya Leo juga menarik. Leo itu abang yang protektif, tapi juga frustasi karena dia sendiri tuli. Jadi dia nggak bisa bantu keluarga seefektif Ruby. Ini menciptakan konflik batin yang bikin penonton mikir, ini yang salah siapa sih? Misteri di film ini bukan soal hantu atau pembunuhan, tapi soal gimana caranya kita bisa mendengar dan merasakan di tengah kesunyian. Ada satu momen paling ikonik, Ruby nyanyi di konser sekolah dan kamera fokus ke wajah orang tuanya. Mereka nggak bisa dengar suara Ruby, tapi mereka lihat ekspresi penonton yang terhanyut. Mereka mendengar lewat mata. Ini adalah masterpiece sinematik yang ngajarin kita soal empati. Bagaimana kita sebagai Gen Z dan milenial yang serba cepat, serba instan, bisa meluangkan waktu buat benar-benar mendengar orang lain, bahkan tanpa suara. Ini ngajarin kita bahwa love language itu nggak cuma lewat kata-kata atau hadiah, tapi juga lewat kehadiran dan pengertian. Film ini juga nunjukin gimana kita sebagai anak-anak di zaman sekarang sering banget ngerasa beban orang tua itu harus kita tanggung semua, sampai lupa sama goals kita sendiri.
Ruby itu definisi Gen Z yang struggling antara tuntutan realitas sama mimpi yang estetik banget. Dia pengen kuliah musik, tapi dia tahu kalau dia pergi, siapa yang bakal jadi suara buat keluarganya. Ini adalah dilema yang sangat nyata. Pada akhirnya, Ruby dihadapkan pada sebuah pilihan yang berat, mengejar impiannya untuk kuliah musik di Berklee College of Music atau tetap di Gloucester, jadi suara bagi keluarganya dan membantu bisnis perikanan mereka yang lagi struggle. Gue nggak akan bocorin pilihan apa yang dia ambil, karena ini adalah perjalanan emosional yang harus kalian rasain sendiri. Tapi satu hal yang pasti, keputusan Ruby ini bukan cuma soal dia doang. Ini soal gimana kita bisa menemukan jati diri kita di tengah ekspektasi orang lain. Ini soal bagaimana kita bisa bersuara untuk diri sendiri tanpa harus teriak-teriak. Film Coda ini bukan cuma dapat Oscar, tapi juga berhasil bikin banyak orang ngerasa terlihat. Okay, Coda. Ini pesan buat kita sobat introvert. Suaramu itu penting, meskipun kadang nggak ada yang bisa dengar dengan telinga. Tonton filmnya secara legal di platform streaming yang tersedia. Jangan sampai ketinggalan detail kecil atau ekspresi wajah yang justru ngasih tahu kita banyak hal. Jadi sobat introvert, kalau kalian jadi Ruby, apa yang bakal kalian pilih? Mengejar impian atau tetap di samping keluarga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jangan spoiler ya. Sampai jumpa di review film selanjutnya di Introvert Room. Tetap tenang, tetap analitis, dan jangan lupa, suaramu itu punya kekuatan. Ciao!